Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi di Anwar Jihad. Pernah tidak cabai teman-teman seperti ini? Atau bahkan seperti ini? Atau mungkin seperti ini? Teman-teman sekalian, ternyata cabai yang seperti itu sudah jelas. Itu menunjukkan gejala cabai terkena penyakit busuk batang ataupun mati pucuk, dan juga bisa dibilang dengan busuk daun. Dan ini semua teman-teman, kita harus kenali dulu sebenarnya penyakit apakah ini, dan apa yang menyebabkannya, dan bagaimana cara mengatasinya, dan bagaimana cara mengobatinya. Jadi untuk itu teman-teman, kita kenali dulu penyakit mati pucuk ataupun busuk batang. Itu merupakan suatu penyakit pada tanaman cabai, dan itu bisa juga terjadi di tanaman lain, namun kita lihat gejalanya dan sudut pandang yang berbeda juga. Dan untuk pada tanaman cabai ini terjadi akibat serangan jamur yang disebabkan oleh jamur Phytophthora, yang biasanya di tanaman cabai ini terjadi pada saat musim penghujan teman-teman ya. Bisa juga terhadap musim panas, namun intensitasnya yang cukup rendah. Dan setelah kita kenali penyebabnya jamur, dari sini kita bisa melangkah untuk menentukan kira-kira apa faktor yang menyebabkan terjadinya terjadinya penyakit mati pucuk ini. Menurut pengalaman Anwar, menurut yang Anwar lihat, ternyata faktor yang menyebabkan tanaman cabai kita terkena jamur ini ada beberapa hal teman-teman. Yang pertama, bisa jadi saat kita pengolahan lahan dari awal, pengolahan lahan kita yang tidak sempurna. Artinya apa? Disebabkan oleh jamur. Maka dari tadi itu mungkin saja kita tidak memberikan sebuah pelebur tanah ataupun dekomposer tanah, bisa menyebabkan. Atau kita menggunakan pupuk kandang, dan pupuk kandang ini tidak disterilisasikan, pupuk kandangnya masih mentah, belum kita lakukan fermentasi. Karena cukup bahaya teman-teman. Ketika kita menggunakan pupuk kandang, memang kita tahu pupuk kandang merupakan pupuk yang lengkap, semuanya ada di situ unsurnya, unsur makro dan mikro. Namun ketika kita tidak melakukan fermentasi, akan menyebabkan fatal dan bisa menimbulkan penyakit-penyakit lain, khususnya jamur. Yang kedua. Ketiga, faktor guludan ataupun bedengan kita, tempat tanam kita yang tidak pas. Artinya apa? Ketika kita menanam cabai pada musim penghujan, kita harus tahu bagaimana keadaan geografis dari wilayah kita. Makanya kalau ini bisa disebabkan oleh jamur, dan intensitas dari serangan tersebut akan terjadi pada musim penghujan dan pada cuaca lembab. Usahakan bedengan Anda itu agak tinggi teman-teman, karena ketika tinggi, insya Allah akan menjadikan lebih bagus dan terhindar dari jamur. Itu faktor yang menyebabkan mati pucuk. Yang kedua, penyebabnya teman-teman itu bisa karena kelebihan pestisida, kelebihan insektisida menyebabkan tanaman tersebut rentan terhadap penyakit. Apalagi kita menggunakan misalnya bahan aktif yang banyak tanpa menentukan sasarannya apa. Ini sangat berbahaya teman-teman, akan menyebabkan tanaman tadi lemah dan akan mudah terkena serangan penyakit. Faktor selanjutnya yang menyebabkan cabai terkena mati pucuk itu adalah karena kelebihan unsur N. Ketika cabai berlebihan unsur N, maka cabai tersebut akan rentan terhadap penyakit teman-teman. Ini menurut riset Anwar. Anwar lah banyak juga pengalaman di sini. Ketika kita menekan unsur N dan tidak seimbangkan dengan unsur P ataupun K yang merupakan unsur makro dari pertumbuhan tanaman itu sendiri, maka akan menyebabkan cabai ini akan dengan pertumbuhan yang bagus, akhirnya proses dia kekebalan tubuhnya itu menurun teman-teman, akan mudah terkena serangan penyakit. Maka untuk itu kalau Anwar sih nanam sih itu lebih kepada menekan lajunya N. Dan karena kita kalau nanam itu selain N, kita juga meluka dan juga P. Karena kalau ini sejatinya sudah disediakan oleh alam teman-teman. Bisa dari usara mendung, cuaca dingin, itu akan banyak unsur N-nya.
Itu faktor-faktor yang menyebabkan cabai kita terkena mati pucuk, teman-teman. Dan setelah kita tahu nih penyebabnya, nah, selanjutnya ini kita akan masuk kepada pengendalian. Karena menurut Anwar lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau itu menurut Anwar itu sudah jelas konsep yang cukup menjadi dasar untuk kita. Jangan sampai tanaman kita itu sudah terkena dulu baru kita mengambil tindakan, teman-teman. Untuk itu, untuk mengatasi ataupun pencegahan tanaman kita terkena mati pucuk ini dari awal, kita harus benar-benar nih, yang pertama, pengolahan lahan. Ketika kita gunakan bedengan yang tidak terlalu rendah. Jadi karena dia ini sangat minim, ketika dia sudah kuat intensitas hujannya, maka pertumbuhan jamur itu akan tinggi juga. Jadi untuk itu kita harus menggunakan bedengan yang agak tinggi. Itu untuk pencegahan. Dan selanjutnya itu gunakan bahan. Ketika kita menggunakan pupuk kandang misalnya, untuk sebagai pupuk dasar, kita harus lakukan fermentasi dulu, teman-teman. Jangan asal mentang-mentang kita lihat, pupuk kandang bagus untuk tanaman misalnya, tapi kita tidak tahu ternyata di balik itu juga memiliki dampak yang negatif ketika kita tidak melakukan fermentasi ataupun tidak melakukan penguraian, pembunuhan terhadap mikroorganisme yang ada dalam pupuk kandang tadi. Itu untuk yang kedua. Untuk mencegah yang ketiga, itu kita bisa lakukan dengan tidak terlalu menggunakan emosional kita, tidak terlalu menggebu-gebu dalam penggunaan pupuk. Karena apalagi kalau kita misalnya pupuk susulan, kita menggunakan pupuk kimia, jelas teman-teman, ketika kita lebih banyak menggunakan pupuk, apalagi unsurnya tinggi, akan menyebabkan tanaman tadi menjadi dengan daya subur yang tinggi, menyebabkan dia rentan penyakit. Padahal sejatinya kita itu tidak membutuhkan tanaman yang subur, teman-teman. Kalau Anwar lebih tidak kepada yang subur, namun yang sehat. Karena ketika dia sehat, insya Allah dia akan subur. Ketika dia subur, belum tentu dia sehat. Untuk pengendalian, teman-teman, untuk pengendalian dasar. Namun untuk pencegahan juga yang selanjutnya itu harus rutin menggunakan fungisida. Fungisida ini sejatinya kita penggunaan tidak perlu banyak, namun kita rutin. Jangan sampai Anwar di pengalaman itu pernah kan banyak gunakan, setelahnya pas dosis namun tidak sesuai dengan cuaca saat itu. Cabainya yaitu gejalanya kuning, teman-teman, pupusnya kuning. Ini pengalaman untuk teman-teman sekalian agar tidak melakukannya juga. Dah, selanjutnya kalau kita lari, kita masuk kepada pengobatan. Pengalaman Anwar ini mungkin agak beda dengan teman-teman yang sudah merasakan. Teman-teman mungkin sudah menggunakan fungisida, Anwar menggunakan fungisida juga, namun lebih kepada langsung ke sasaran. Karena Anwar terbukti setelah Anwar spray racun ini, jarak 3 hari itu lihat jamur-jamur yang tadinya terlihat seperti ada bulu-bulu putihnya dari mati pucuk ini tadi sudah langsung kering. Ini menunjukkan bahwa sudah sembuh, teman-teman. Langsung bisa kita putik yang kita buang. Itu Anwar gunakan racun fungisida dengan bahan aktif tebuconazole. Sekali lagi ulang, tebuconazole. Ini kalau barangkali bisa teman-teman cari, terserah teman apa. Tentunya ingat ya, tebuconazole. Dia tidak sejenis dengan misalnya yang sering kita gunakan Bion M, Antrakol, Amistartop, tidak, teman-teman. Anwar gunakan bahan aktif tebuconazole. Contohnya itu adalah kita ambil produk Bayer. Produk Bayer itu dia ada jenisnya, mereknya namanya Natipo. Teman-teman mungkin kenal lah, bentuk seperti kristal. Cukup Anwar rekomendasikan kepada teman-teman yang untuk pencegahan juga bagus, teman-teman. Apalagi ketika teman kita ada bercak daun, misalnya bercak batang, insya Allah dengan izin Allah juga akan sembuh. Dan fungisida Natipo ini juga tidak hanya pada untuk serangan mati pucuk, teman-teman. Bisa untuk mencegah lanas misalnya, layu. Itu bisa teratasi insya Allah. Anwar menggunakan ini. Kalau Anwar sih menggunakan bahan aktifnya itu cuman mancozeb dengan tebuconazole aja juga, teman-teman. Mancozeb pun nanti untuk saat dia sudah pembuahan, sudah ada buahnya untuk mengatasi patek. Yang tebuconazole ini untuk pemeliharaan agar tanaman tersebut tetap mulus. Itu, teman-teman. Jadi sekali lagi lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Analisis, lebih baik kita mempersiapkan segala sesuatunya sebelum terjadi, teman-teman. Karena dari ketika kita menyediakan payung, setelah hujan badan kita akan tetap basah. Namun saat kita menyediakan payung sebelum hujan, insya Allah ketika sebelum hujan itu datang kita sudah sedia dan memakai payungnya. Mungkin teman-teman bisa pakai cara ini, semoga bermanfaat. Dan ketika ini bermanfaat, bisalah teman-teman sekalian dukung channel ini agar terus berkembang, agar terus berdikari memberikan
ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa untuk manfaat kita bersama dengan cara tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya dan bagikan kepada teman-teman jika ini bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf, ketika teman-teman ada komen silahkan sampaikan di kolom komentar dengan bahasa yang sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.